Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup tuh baik-baik aja? Pas buka media sosial, kok rasanya jadi beda ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas kenapa perasaan itu muncul dan gimana caranya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perbandingan, yaitu kemajuan diri sendiri. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu lagi santai, mungkin abis sarapan, ngerasa cukup puas lah sama keadaan. Nggak ada yang spektakuler tapi kamu ngerasa tenang. Terus, kayak udah jadi kebiasaan, kamu iseng buka HP. Dan dalam hitungan menit, kamu langsung kesedot ke spiral ini. Kamu lihat potongan-potongan kebahagiaan orang lain. Ada yang nikah, ada yang buka bisnis baru, liburan ke tempat impian. Dan tiba-tiba, rasa tenangmu tadi hilang. Yang tersisa cuma perasaan, kok gue gini-gini aja ya? Alias merasa tertinggal. Nah, ini bagian yang paling penting buat kita sadari. 5 menit yang lalu, hidupmu itu baik-baik aja kan? Nggak ada yang berubah sama sekali di dunia nyata. Satu-satunya hal yang berubah adalah kamu tiba-tiba pakai penggaris orang lain buat ngukur hidupmu sendiri. Penggaris yang bahkan nggak nyata. Oke, sekarang kita coba bedah ilusi ini. Kenapa sih perbandingan di media sosial itu bisa begitu menyesatkan? Jawabannya ada di jurang yang dalam antara realita kita yang sebenarnya dan versi editan yang kita lihat setiap hari. Gambar ini benar-benar ngejelasin semuanya. Di sebelah kiri itu realita kita, lengkap dengan semua berantakannya, keraguan, dan perjuangan di belakang layar. Di sebelah kanan, itu yang kita lihat dari orang lain. Cuma sorotan terbaiknya aja yang udah dipilih dengan super hati-hati. Metafora ini pas banget. Kita ngebandingin bab 1 dari perjalanan kita sama bab 20 dari perjalanan orang lain. Ya jelas aja kita ngerasa ketinggalan jauh, kita bahkan nggak baca buku yang sama. Ini adalah permainan yang dari awal emang udah disetting supaya kita kalah. Sekarang, kita ngomongin harganya. Soalnya, kebiasaan ini tuh nggak gratis. Ada harga psikologis yang mahal banget yang diam-diam nyuri sesuatu yang sangat mendasar dari kita, yaitu rasa cukup. Rasa cukup itu adalah fondasi dari ketenangan batin. Ini bukan berarti jadi malas atau berhenti punya ambisi ya, tapi ini soal kemampuan untuk bilang, oke, saat ini, di sini, aku utuh. Tanpa perasaan ini, kita kejebak dalam lari maraton tanpa garis finish, selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa belum sampai. Lebih spesifik lagi, ini loh yang dilakuin sama perbandingan. Kemenangan yang udah kamu raih susah payah jadi kelihatan sepele. Motivasi kamu buat ngejar mimpi jadi anjlok. Kamu jadi ngerasa nggak berharga. Ini seperti lari di atas treadmill. Lari sekenceng-kencengnya tapi nggak pernah kemana-mana. Oke, kita udah bongkar masalahnya ya kan? Nah, sekarang bagian pentingnya, solusinya apa? Ini bukan soal perubahan gede-gedean kok, tapi soal pergeseran fokus, kecil, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh lihat pergeseran fokusnya di sini. Fokus yang lama itu selalu lihat keluar, ngebuang-buang energi mikirin kenapa orang lain udah jauh di depan. Fokus yang baru itu lihat ke dalam, narik energi itu kembali buat bangun satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, diri kita sendiri, hari ini. Dan inilah kuncinya, 1%. Lupakan soal lompatan raksasa atau transformasi dalam semalam. Fokus aja sama perbaikan kecil-kecil yang mungkin hampir nggak kelihatan. Kedengarannya sepele kan, tapi disinilah keajaibannya terjadi. Kita kan hidup di dunia yang suka banget sama momen-momen wah yang bisa diposting. Padahal pertumbuhan sejati itu jarang banget glamor. Pertumbuhan sejati itu sunyi. Dibangun dari tumpukan tindakan-tindakan kecil yang konsisten, yang gak ada orang lain yang lihat kecuali kamu sendiri. Sebagai penutup, ayo kita kuatkan pola pikir yang baru ini. Karena ada beda besar loh antara menjadikan kesuksesan orang lain sebagai bensin penyemangat atau malah membiarkannya membakar semangat kita. Nah, ini dia bedanya. Inspirasi itu bilang, wah, kalau dia bisa mungkin aku juga bisa. Apa ya yang bisa aku pelajari? Kalau perbandingan bilangnya, dia udah punya itu dan aku enggak, aku gagal. Yang pertama mendorong kamu maju, yang kedua bikin kamu mandek di tempat. Jadi, coba deh berhenti ngeliat hidup ini kayak satu balapan besar dengan satu garis finish yang sama. Itu salah. Ada jutaan jalan, ada yang jalannya nanjak gunung, ada yang nyusurin sungai. Jalanmu, ya jalanmu sendiri. Dan satu-satunya tugasmu adalah terus berjalan di jalan itu. Daripada terus-terusan ngeliat ke kanan-kiri, coba deh sekali-kali lihat ke belakang. Lihat dirimu sendiri setahun yang lalu. Apa aja yang udah berubah? Kamu udah belajar apa aja? Rintangan apa yang berhasil kamu lewati? Kemajuan itu ada kok. Cuma kita sering terlalu sibuk ngebandingin sampai lupa ngeliatnya. Dan ini faktanya, kemajuan kecilmu itu nggak butuh like atau komentar. Nggak perlu diumbar-umbar biar jadi nyata. Cukup diakui oleh dirimu sendiri. Rayakan aja dalam hati, karena pengakuan yang sunyi itulah yang justru membangun momentum yang nggak bisa dihentikan.
Dan pada akhirnya, ya inilah satu-satunya perbandingan yang sehat, bukan sama orang di lini masa media sosialmu, tapi sama versi dirimu yang kemarin. Fokus ke kemajuan 1% itu, karena dalam perjalanan pribadi ini, cuma itulah kompetisi yang benar-benar berarti.